Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Oke, ini video terbaru kita. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri part 2. Nah, video sebelum ini kan kita bahas dua cara untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, dan yang sekarang ini part 2 kita akan bahas sisanya, yaitu dua cara lagi untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, itu dengan pemfaktoran atau dengan menyederhanakan bentuk fungsi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, di like juga untuk yang baru mampir, untuk yang baru gabung di channel ini, yang baru mau belajar bersama DPMath. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen supaya kakak lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke, bersama Kak Opi di sini kita akan bahas limit fungsi trigonometri part 2. Oke. Jadi yang part 2 ini adalah cara penyelesaian limit fungsi trigonometri itu dengan pemfaktoran. Bagaimana sih Kak menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini yang bentuk soalnya itu pemfaktoran? Nah, jadi yang harus Adik-adik pahami adalah dalam menyelesaikan soal kita harus lihat dulu tuh bentuk soalnya. Oh, ini kira-kira nih pemfaktoran. Kalau bentuk kuadrat atau bentuk yang pangkatnya lebih dari 1, berarti itu bisa kita gunakan pemfaktoran. Nah, jadi dari 4 cara yang cara untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini, kita akan harus memilih salah satu cara. Memilih pemfaktoran K, menyederhanakan bentuk, menggunakan rumus K, atau bisa langsung diselesaikan dengan substitusi. Nah, kali ini untuk pemfaktoran kita akan gunakan soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini kakak akan Oke, soal yang pertama kita langsung ke soal aja ya untuk pemfaktorannya. Limit X menuju 1 bentuk sinus X kurang 1 dikali dengan tangen 3X dikurang 5 dibagi dengan bentuk kuadrat nih, 3X kuadrat dikurang 8X ditambah 5. Oke, jadi sebelum kita kerjakan soal ini, kita lihat dulu nih, identifikasi dulu soal ini nih bisa diselesaikan nggak sih dengan pemfaktoran, mana yang harus kita faktorkan. Nah, yang harus Adik-adik kenali itu adalah bahwa soal ini tuh sebenarnya sinus dengan tangen. Ini sinus dengan tangen ini bentuknya terdefinisi dalam limit. Ingat lagi definisi limit kita yang pertemuan yang part 1 ya, bahwa sin dan tan itu terdefinisi kecuali kosinus. Oke. Nah, lalu bentuk penyebut ini 3x kuadrat dikurang 8x tambah 5 ini bisa kita faktor. Nah, Kak, kenapa sih nggak bisa diselesaikan dengan cara substitusi gitu ya? Kalau kita coba dengan substitusi, kita substitusikan X-nya sama dengan 1 ke bentuk fungsi trigonometri kita, berarti 1 kurang 1, 0, sinus 0, 0 dikalikan berapapun ini ya 0 ya. Nah, terus yang ini kalau disubstitusi 1 kuadrat 1 kali 3, 8 kali 1, 8, berarti 3 dikurang 8, min 5, min 5 ditambah 5, 0. Di atas tadi 0. Kalau kita substitusi ya, bentuknya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini yang haram dalam limit. Jadi nggak boleh bentuknya 0 per 0. Makanya kita selesaikan dengan cara pemfaktoran karena bentuknya bisa kita faktor. Paham ya maksud kakak? Oke, nah sekarang kita lihat bentuk yang akan kita faktorkan itu. Jadi bentuknya biasanya kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita faktorkan nih bentuk penyebutnya. Jadi limit
X menuju 1. Ini sinus X kurang 1 dikali dengan tangen 3X kurang 5. Nah, yang penyebut ini kalau kita faktor, nah bentuk nilai A-nya ini A, yang ini B, yang ini C ya, C-nya 5. Dikali hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya minus 8. Nah, jadi coba deh. Ini kalau kita lihat bentuk aljabar yang di atas pada sudut sin dan tannya 3x sama x. Ini membantu kita sih sebenarnya. Jadi kalau x kurang 1 kita kalikan dengan 3x kurang 5, apakah bentuknya sama dengan ini? Kita coba. X dikali 3x, 3x kuadrat. Gitu ya. X dikali min 5, min 5x. Min 1 dikali 3x, min 3x. Min 5x dikurang 3x, min 8x. Ini dia. Terus min 1 dikali min 5 adalah positif 5. Easy kan? Jadi kita bisa dibantu dengan bentuk yang udah ada gitu. Kita bisa pakai bentuk yang sudah ada gitu ya. Nah, jadi berikutnya kita lihat nih, mana yang bisa kita jodohkan. Ini bisa dijodohin nih. Ini bisa bareng. Ini juga bisa bareng. Sesuai dengan definisinya. Sinus dengan tan itu terdefinisi. Nah, ini kan ibaratnya sinus AX. Di bawahnya juga penyebutnya juga AX. Berarti ini nilainya 1. Ya, habis. Yang ini tan 3X kurang 5, 3X kurang 5. Jadi sebenarnya bentuknya itu limit X menuju 1. Kalau kita pisah ya, sinus X kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Terus kita kali nih dengan limit X menuju 1 kali ini tan 3X kurang 5 dibagi dengan 3X kurang 5. Kayak gini sebenarnya kalau dijabarin ya. Ini boleh-boleh aja kalau limitnya cuma ditulis satu kali atau dipisahin kayak gini juga boleh. Nah, jadi ini nilainya 1, ini juga 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya udah gitu. Jadi bentuk soal ini bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran. Begitu. Gampang kan? Semoga Dada bisa paham. Oke, sekarang kita lanjut soal kedua. Biar lebih paham, kita tingkatkan kesulitan soalnya. Oke, soal kedua, kakak mau ambil soal yang ini. Oke, limit. Soal kedua ya. Limit. Gitu ya. Limit X menuju 4 nih. Tangen X kurang 4 dikali dengan sinus 1 dikurang akar X. Wow. Per X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Oke. Sekarang kita akan selesaikan bentuk ini. Kalau trigonometrinya sin sama tan sama-sama terdefinisi dalam limit. Jadi kalau diselesaikan ini bakal bisa dihabiskan gitu. Akan terdefinisi nih. Jadi kita faktorkan bentuk yang ini. Bentuk penyebutnya. X kuadrat kurang 5X tambah 4 dikali hasilnya 4 dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti X dikurang 4 dikali dengan X dikurang 1. Kalau di jumlah ini kan min 4 ditambah min 1 min 5. Ini dia. Min 4 dikali min 1 positif 4. Nah, ini bentuk pemfaktoran kita ubah ke bentuk yang di sini ya. Jadi limit X menuju 4 tangen
X kurang 4 gitu, dikali dengan sinus 1 dikurang akar X per X kurang 4 dikali dengan X kurang 1. Nah, kalau berdasarkan definisi limit, ini kan kelihatan mana yang bisa kita joinkan ya. Ini bisa dijoinkan nih, kan? X kurang 4. Ya udah, nilainya 1. Oke, sisa ini kan bentuknya. Biar lebih ini deh. Biar lebih sederhana bentuknya. Kita nggak usah bawa-bawa sitannya lagi. Jadi karena dia 1 kan nggak berpengaruh ya kalau dalam bentuk perkalian. Limit X menuju 4, ini 1 ya tadi ya. Berarti sisanya adalah sinus 1 dikurang akar X dibagi dengan X kurang 1. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih hubungan antara 1 kurang X dengan X kurang 1? Ini kan X-nya pangkat 1. Kalau ini X-nya pangkat setengah. Kalau akar X pangkat setengah ya. Nah, jadi kalau dia bentuk X kurang 1, pemfaktorannya itu adalah pemfaktorannya adalah akar X kurang 1 dikali dengan akar X tambah 1. Jadi kita coba kalau bentuk sama tanda beda tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan, akar X dikali akar X, X, ini dia. Negatif kali positif, negatif. 1 dikali 1, 1. Berarti X kurang 1 ini faktornya adalah akar X kurang 1 dikali akar X tambah 1. Gampang aja deh. Kalau dia X dikurang 2 gimana tuh Kak faktornya? Ya udah, berarti akar X dikurang akar 2 dikali dengan akar X ditambah akar 2. Karena di sini kan nggak ada nilai B. Ini X kuadrat. Bukan ya, X ya. Benar-benar. Ini kan X-nya pangkat 1. Jadi depan kali depan akar X dikali akar X itu adalah X. Negatif kali positif negatif. Akar 2 dikali akar 2. Gitu. Ini tinggal diakarin aja bentuk depan sama belakang ya. Gitu. Jadi bentuk ini akan kita jodohkan karena tandanya berbeda, itu sama ini. Sin sama bentuk yang di sini. Akar X kurang 1. Tapi masalahnya di sini akar X kurang 1-nya negatif, di sini kan positif. Nah, ada lagi nih triknya. Gampang. Gampang nih kalau ketemu soal kayak gini. Jadi, limit X menuju 4 berarti sinus 1 dikurang akar X. Jadi pilihan sih sebenarnya ada bisa ubah yang sudut ini, aljabar sudutnya, atau yang di penyebutnya. Kita pilih ubah yang di bawah aja. Kita keluarkan negatifnya. Jadi negatif di sini boleh jadi 1 dikurang akar X. Negatif dikali 1 kan min 1. Negatif dikali negatif positif. Positif akar X. Berarti ini dia bentuknya. Terus kita kali dengan sisanya. Sisanya adalah akar X tambah 1. Gitu. Terus berikutnya, jadi sisanya tuh yang ini. Yang bisa kita jodohkan. Mana yang bisa dijodohin? Ini nih. Nih, kan sudutnya sama nih, 1 dikurang akar X, ini juga 1 dikurang akar X. Tewas. Ini sisa 1. Ini ada negatif ya. Berarti bentuknya, bentuk yang tersisa apa? Bentuk yang tersisa adalah limit X menuju 4. Jadi ini kan 1 ya. 1 per negatif 1
negatif 1 dikali akar X ditambah 1. Nah, kalau ini kan nggak ada lagi nih yang akan menjadikan dia itu pembuat 0. Jadi kita selesaikan dengan substitusi. Kita substitusi aja X-nya dengan 4. Berarti 1 dibagi negatif kali akar 4 ditambah 1. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 1, 3. Ada negatifnya, berarti negatif 1/3. Gitu. Begitulah penyelesaian bentuk yang bisa kita faktorkan untuk limit fungsi trigonometri. Jadi adik-adik harus paham nih, bentuk ini nih bisa difaktor, ini tuh bisa disubstitusikan rumus gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya beragam sekali ya. Oke, itu dengan cara pemfaktoran. Sekarang kakak mau kasih satu soal lagi nih untuk yang bentuknya kita akan gunakan perubahan rumus dengan menggunakan rumus dasar trigonometri. Nanti juga bisa difaktorkan. Langkah berikutnya juga pemfaktoran. Gimana tuh gitu ya. Nah, jadi pahami setiap langkahnya supaya adik belajarnya asik gitu. Karena sebenarnya emang limit trigonometri ini seru. Limitnya seru. Trigonometri itu seru kalau kita paham gitu. Jadi kalau nggak bisa coba lagi. Nah, baik adik-adik, ini soal ketiga ya. Soal ketiga untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran. Karena memang variasi soalnya beragam sekali. Kita lihat contoh ketiga supaya adik makin paham. Kita coba kerjakan bersama. Soalnya begini. Ini kita akan gunakan penggantian rumus ya. Limit X menuju V/4 1 dikurang 2 sinus kuadrat X dibagi dengan kosinus X dikurang sinus X. Nah, gimana nih? Kalau bentuknya seperti ini, Kak, kita coba dulu substitusi, jangan-jangan bisa. V/4 ini nilainya adalah 45. Sinus kuadrat 45. Sinus 45 berapa? 1 dikurang 2 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Gitu ya, karena yang kuadrat itu sin ya, bukan sudutnya. Setengah, terus ini cos 45 dikurang sin 45. Cos 45 sama dengan sin 45 ya. Sama-sama setengah akar 2. Ini juga setengah akar 2. Ini setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 ya. Habis dia. Oke, 0 ya. Penyebutnya udah 0 tuh. Bilangnya pasti 0 juga. Setengah dikuadratkan itu 1/4. Akar 2 dikuadratkan 2. 2 bagi 1/4. 1/2. 1/2 dikali 2. 1. Ya udah, 1 dikurang 1. 0. Di bawah tadi juga 0. Ini yang haram ya. Nggak boleh. Berarti bentuk soal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Artinya, ada cari bentuk lain. Nah, ini yang akan kita tinjau bentuknya. Jadi, bentuknya itu, kalau Dedek lihat di sini, yang bisa kita ubah itu yang bentuk ini. Bentuk di pembilang. 1 dikurang 2 sin kuadrat 2 sin kuadrat X. Nah, adik-adik ingat lagi rumus dasar. Ingat nggak rumus dasar trigonometri? Nah, rumus dasar trigonometri itu ada beberapa bentuk. Kita lihat yang rumus kosinus 2X. Yang kosinus 2X itu bentuknya kan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Masih ingat nggak bentuk yang kita bahas itu di video sebelumnya part 1? 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, ternyata kosinus 2X itu sama juga dengan cos kuadrat X dikurang sinus kuadrat X. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk yang kedua ini. Boleh dong kita ubah kalau begitu.
kita ganti ya. Kita ganti, berarti ini limit X menuju V per 4. Jadi jadinya kosinus kuadrat X dikurang sinus kuadrat X dibagi dengan kosinus X dikurang sinus X. Sampai sini paham? Jadi Dek, kita menggunakan rumus dasar rumus sudut rangkap. Ini sudut rangkap ya, kosinus 2x untuk kosinus 2. Karena bentuk yang ini sama-sama ini, makanya kita boleh ganti bentuk. Tujuannya apa? Nah, supaya bisa lebih sederhana. Jadi, limit x menuju 4. Ini kan bentuknya kuadrat. Ini kuadrat juga. Nah, Dede tahu bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat, a kuadrat dikurang b kuadrat. Faktornya apa? A kurang b dikali a tambah b. Ini ya. Jadi kalau ini cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, berarti bentuknya menjadi cos x. Jadi bentuknya adalah cos x dikurang sin x dikali dengan cos x ditambah dengan sinus x dibagi dengan cos x dikurang sinus x. Wow, kelihatan ya mana yang bisa kita tewaskan? Yang bisa tewas yang mana nih? Nih, ini kita bisa habiskan. Oke, sederhana, bentuknya lebih sederhana. Nah, jadi yang bersisa itu adalah kosinus x dikurang ditambah dengan sinus x. Jadi limit x menuju 4 itu kosinus x ditambah dengan sinus x. Lalu kita tinggal kok ini 4 ya? Ini siapa yang bikin nih? Kakak ya. V per 4. Kita ganti x-nya dengan V per 4. Maaf ya. Oke, jadi ini tinggal kita substitusikan. Kosinus V per 4 ditambah dengan sinus V per 4. V per 4 itu tadi kan 45 ya. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Sinus 45 juga setengah akar 2. Ya, ini kan bentuknya sama, jangan ragu pula menjumlahkan yang seperti ini. Akar 2, sama-sama akar 2. Jadi kayak kita punya setengah buah pisang ditambah setengah pisang gitu. Setengah tambah setengah kan jadinya satu buah pisang. Ya udah, satunya nggak usah ditulis, kan ada satu di sini, ini pisangnya. Kayak gitulah ya. Begitu perumpamannya. Jadi nilainya adalah akar 2. Gitu. Jadi untuk adik-adik supaya lebih paham, ulang-ulang terus nih latihan-latihan soal tentang limit fungsi trigonometri. Karena sebenarnya trigonometri itu seru, apalagi limitnya. Tapi kalau kita paham. Oke. Untuk soal tentang pemfaktoran sekian dulu. Kita lanjut yang keempat. Ini cara penyederhanaan limit. Yang terakhir itu dengan menyederhanakan bentuk fungsi. Nah, sekarang cara yang keempat itu menyederhanakan fungsi trigonometrinya ya. Jadi kita langsung coba soal yang pertama. Limit x menuju 0 untuk bentuk 1 dikurang kosinus x dibagi dengan 2x dikali sinus x. Nah, kita coba selesaikan bentuk ini. Kalau x-nya 0, udah 2 dikali 0 ya. Sin 0 ini penyebutnya pasti 0. Yang pembilangnya kosinus 0 itu nilainya 1. 1 dikurang 1 0. 0 per 0 itu bentuknya tak tentu. Berarti tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan substitusi. Substitusi langsung nggak bisa.
Jadi kita lihat bentuk yang akan kita ubah itu adalah 1 dikurang kosinus X. Nah, kita sederhanakan bentuknya supaya bisa terdefinisi dengan bentuk 2X dengan sinus X. Nah, kita kan punya bentuk sudut rangkap kosinus 2X ya. Kosinus 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Jadi kalau di sini 2 X koefisien X-nya di sini jadi 1, setengahnya ya. Setengah dari 2 adalah 1. Tapi kalau dia kosinus X berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Nah, karena setengah dari ini 1 dibagi 2 adalah setengah. Makanya di sini kita tulis setengah. Tapi kan kita maunya 1 dikurang cos. Ya udah, berarti cos X-nya pindah ke kanan. Gitu. Kita pakai bentuk yang ini ya. Cos-nya pindah ke kanan jadi negatif, yang ini negatifnya pindah ke kiri jadi positif. Jadi ini 2 sinus kuadrat setengah X. Nah, bentuk ini yang kita pakai untuk mengubah bentuk ini ya. Misalnya limit X menuju 0. Berarti ini sama dengan 2 sinus kuadrat setengah X dibagi dengan 2X dikali sinus X. Nah, sekarang kita uraikan supaya dia terdefinisi. Sebenarnya kelihatan aja sih. Ada yang bisa dicoret ya. 2-nya tewas. Ini tinggal sinus setengah X dikali sinus setengah X. Kan dia kuadrat. Jadi yang diurai itu adalah sinusnya. Lalu ini ada X bisa dikali juga dengan sinus X. Gitu. Nah, kita lihat mana yang bisa dijoinkan. Ini terdefinisi? Bisa. Ini terdefinisi juga? Bisa. Ini kan koefisiennya setengah. Ini 1, berarti nilainya setengah. Ini juga setengah. Setengah kali setengah nilainya adalah seperempat. Gampang ya? Easy. Oke. Itu kalau kita menyederhanakan bentuk fungsi. Yang soal selanjutnya, ini soal terakhir untuk channel part 2 kita ini. Semoga bisa membantu adik-adik. Kita akan gunakan rumus ya. Jadi bentuknya itu limit, kita pakai pena merah. Limit X menuju 0. Kosinus X dikurangi dengan kosinus 5X. Lalu kita bagi dengan 1 dikurang kosinus 4X. Kita lihat nilai yang terdefinisi di sini. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, cos 0, nilainya 1, 5 dikali 0, 0, cos 0 juga 1 dikurang 1, ya 0. Ini 1 dikurang 1 lagi ya 0. Ini haram, gak boleh. Berarti gak bisa kita selesaikan dengan substitusi. Nah sekarang kakak mau ada ingat lagi, ada ingat gak rumus penjumlahan dan pengurangan? Kalau ini rumus pengurangan ya, rumus pengurangan trigonometri. Ini belajarnya pas di kelas 10 nih kalau nggak salah. Jadi kosinus, ini kan kosinus X ya, kita anggap aja di sini A. Kosinus A dikurang kosinus B. Jadi B-nya itu adalah si 5X. Cos dikurang cos. Jadi biar nginget, cos itu cinta ya. Cinta kurang cinta, minta sudahi saja. Cinta kurang cinta, minta sudahi saja. Berarti negatif 2 sin. Ini yang sudahi saja ya. Setengah dari penjumlahan sudut yang tadi. A tambah B dikali dengan sinus setengahnya juga. Ini sinus setengah dari A kurang B. Jadi itu dia. Cinta
kurang cinta sama dengan minta sudahi saja. Jadi ini kos kurang kos sama dengan min. Nah, makanya ada negatif di sini. Minta sudahi saja, berarti ini sin kali sin. Nah, ini dia. Itu untuk mengingat aja ya, untuk membantu kita dalam mengingat. Nah, jadi yang ini bentuk soal kita. Limit X menuju 0 kita ganti tuh. Kan dia jadinya negatif 2, minta sudahi saja sinus A tambah B. Kan ini tadi A kita ya, ini B. Jadi X ditambah 5X nilainya adalah 6X. Kan ada setengahnya nih, kali setengah, berarti kita bagi 2 atau kali setengah, sama ya, dikali dengan sinus sekarang A kurang B. A nya X, B nya 5, 1 dikurang 5 min 4X bagi 2. Ini untuk sudutnya. Lalu ini sekarang 1 dikurang kosinus 4X. Nah, ingat lagi nih yang tadi, untuk yang kita punya tadi. Jadi lagi-lagi rumus itu akan selalu terpakai, rumus sudut rangkap. Kalau yang tadi kan kosinus 2X ya, sekarang kan kita maunya kosinus 4X. Berarti kosinus 4X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Karena di sini 4. Setengah dari 4 adalah 2. Nah, itu. Jadi, tapi maunya dia 1 dikurang kosinus 4X. Kosinusnya pindah ke kanan jadi negatif. Gitu. Yang ini negatifnya pindah ke kiri jadi positif. Jadi ini 2 sinus kuadrat 2X. Ini kita pakai ubah ke bentuk sini. Jadi bentuknya kan bagi penyebutnya berapa tuh? 2 sinus kuadrat 2X. Ada yang bisa tewas nih, 2-nya tewas. Gitu ya. Jadi ini kita batasi aja. Oke. Limit X menuju 0. Ini ada negatifnya. Negatif sinus 6X dibagi 2 berarti 3X. Ini ada negatif. Kalau untuk sinus itu terdefinisi ya. Di keluar negatifnya sinus 4X dibagi 2X. 2 adalah 2X. Untuk yang ini ya, kenapa sinnya keluar Kak? Gitu. Ini nih sifatnya. Jadi sinus negatif theta sama dengan negatif sinus theta. Ini untuk sudut yang negatif ya. Kalau tan negatif theta berarti negatif tan T. Tan theta. Kalau cos negatif theta berarti ini kosinus theta. Jadi spesial nih untuk bentuk kosinus, kalau negatif sudutnya itu sama aja nilainya dengan positif kosinus theta, hanya untuk kosinus aja. Makanya untuk sinus karena dia negatif di sini keluar negatifnya. Paham ya? Dibagi dengan sinus kuadrat 2X kan? Ya udah, kita pecah menjadi sinus 2X dikali sinus 2X. Nah, kita lihat nih mana yang terdefinisi. Definisinya mana? Ini sama ini. Sin 3X, sin 2X berarti berdasarkan definisi itu negatif 3/2 dikali dengan yang di sebelahnya 2X sinus 2X per sinus 2X kan habis ya, 1 ya, berarti negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti positif 3/2 gitu. Gampang kan? Ini sebenarnya. Jadi
Asalkan kita tahu arahannya itu mau kemana, banyak latihan, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengenal bentuk-bentuk soalnya. Oke. Sekian dulu untuk materi limit fungsi trigonometri pada tayangan kali ini. Semoga ini membantu adik-adik dalam belajar, walaupun belajarnya di rumah. Untuk yang masih ini ya, daring ya belajarnya, semoga bermanfaat. Salah dan yang kata mohon maaf, dan juga tetap pantengin channel ini supaya adik-adik nggak ketinggalan nih materi-materi terbaru yang kakak share ke channel YouTube-nya DPMath. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak sudah mencoba untuk memahami. Sukses terus untuk adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.